Cinta membutuhkan pengorbanan. Tiada cinta yang tulus tanpa pengorbanan. Sekecil apapun tindakan cinta yang disertai dengan pengorbanan, maka membawa pembaharuan atau perubahan yang begitu besar dalam kehidupan. Saudaraku yang terkasih, perjalanan salib Tuhan dari Taman Getsemani menuju Golgota adalah suatu perjalanan penuh cinta, perjalanan cinta dengan pengorbanan. Perjalanan yang adalah dampak dari dosa dan kesalahan umat manusia. Dan karena dosa itu, umat manusia berpaling darinya dan berubah. Saat berjaga bersamanya, kita justru terlelap dalam tidur. Kita juga datang dengan pelukan dan ciuman pengkhianatan, bukan persahabatan. Kita hadir di hadapan penghakiman bukan untuk membela, memohon belas kasihan, melainkan berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kita pun turut menjadikan dia alat barter dengan penjahat bernama Barabas. Kita hanya memandang dari jauh saat ia jatuh, bangun lagi, disesah, diludahi sepanjang jalan salib. Lalu apakah dengan bersikap demikian kita masih bangga dan layak menjadi murid? Apakah kita menyadari bahwa ini semua adalah dosa dan kesalahan kita? Atau justru mencuci tangan dan menuduh orang lain sebagai penyebabnya? Saudaraku, salib adalah tanda penghinaan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tapi bagi kita yang percaya, salib adalah tanda kemenangan. Salib adalah alat penghukuman bagi seorang penjahat. Dan Yesus ikut ambil bagian di dalamnya. Dengan jalan hina ini, salib Kristus memenangkan hati banyak orang yang percaya. Memenangkan hati orang-orang yang bertobat. Salib Kristus menjadi pohon kehidupan yang memberi harapan baru, pembaharuan dalam diri untuk menjadi manusia baru. Yohanes menuliskan, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Dari kayu salib, ia memandang penuh empati dan belas kasih. Saudaraku, salib dan penderitaan adalah dosa dan salah kita umat manusia. Dosa telah mengubah kesemarakan dan ketampanan wajahnya sehingga lenyap dan tidak dikenali orang-orang. Orang-orang tidak tertarik padanya. Dosa kita pula lah yang menjadikannya alat barter dengan penjahat lainnya. Peristiwa salib sebagai penderitaan adalah cara pandang kita umat manusia. Cinta dan belas kasih Allah melampaui siksa salib menuju Golgota. Karena cinta dan belas kasih ini pula lah Yesus menjalani peristiwa salib ini dengan setia. Ia jatuh, bangun lagi, bahkan menghiburi mereka yang menangisinya. Ia mengampuni mereka, para prajurit, dengan tatapan penuh belas kasih. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia pun menjanjikan Firdaus untuk penjahat yang bertobat. Saudaraku, surat kepada orang Ibrani meneguhkan kita semua bahwa ia sudah mengambil rupa manusia, tinggal bersama kita dan menjadi imam agung. Ia menghampiri kita dengan takhta kerahimannya. Ia yang berbelas kasih dan rendah hati mau menjadi manusia, menderita dan wafat dengan cara yang hina, terus memanggil kita untuk belajar seperti Maria dan Yohanes yang turut setia sampai di kaki salibnya. Kita adalah manusia pendosa yang bisa menjadi Petrus yang gagah berani tetapi menyangkal Yesus 3 kali saat ditanyai oleh pelayan wanita. Atau kita menjadi seperti Yudas yang dalam diam pergi mengkhianati Yesus dengan menjual kepada imam-imam
dan datang dengan pelukan dan ciuman. Ibadat Jumat Agung ini adalah panggilan bagi kita semua, manusia-manusia pendosa, untuk kembali memandang cinta Tuhan. Ia melakukan usaha positif untuk menyelamatkan Petrus dan Yudas. Kepada Petrus, Yesus berpaling dan memandang dia. Dan kepada Yudas, Tuhan mengatakan, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Tuhan memandang kepada Petrus, namun berbicara kepada Yudas. Mata untuk Petrus dan bibir untuk Yudas. Hal ini mau menegaskan bahwa tidak ada yang tidak dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Keduanya menyesal tetapi dengan cara berbeda. Petrus menyesal kepada Tuhan, sedangkan Yudas menyesal kepada diri sendiri. Yudas mengatakan kepada diri sendiri, "Oh betapa bodohnya saya." Sedangkan Petrus, "Oh betapa berdosanya saya." Keduanya hidup bersama dengan Tuhan, mendengar kata-kata Tuhan yang sama, dirahmati oleh kasih yang sama, tetapi reaksi dalam diri itu berbeda. Yang satu bertobat karena mencari penebusan dalam diri Yesus, membiarkan dosa dan kesalahannya dibasuh oleh darah dan air dari lambung Tuhan. Dan Yudas pergi dengan penyesalan di bawah pohon kematian. Saudara terkasih, kita sebagai manusia pendosa bisa saja menjadi seperti Petrus dan Yudas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengandalkan diri sendiri dan abai akan cinta Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia. Salib Tuhan mengajak kita semua untuk setia dalam jalan salib kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Ia menyediakan kebangkitan bagi yang percaya. Berani memikul salib meski berat dan hina. Turut mengusap wajah-wajah kotor karena dosa atau kesalahan, atau karena kemiskinan, sakit dan lain sebagainya. Berlutut di kaki salib dan memandangnya secara lebih dekat saat orang lain berpaling dan menjauh darinya. Biarkan darahnya dan airnya mengalir membasuh hati kita yang kotor, membasuh luka-luka kita, dan percaya seperti kepala prajurit, sungguh orang ini adalah putra Allah. Percayalah padanya bahwa salib adalah tanda cinta yang paling nyata. Saat Ia menutup mata, di saat itu pula mata kita terbuka akan cintanya. Tirai bait Allah terbelah dua telah membuka batasan dan menyatukan kita sebagai anak-anak Allah. Kurbannya adalah final, menggantikan semua korban persembahan dan kurban bakaran. Saudaraku, teladan cinta dengan pengorbanan begitu sempurna dalam peristiwa salib Tuhan. Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa ketika kamu mengangkat kepala dan melihat Kristus tersalib, di sanalah kita menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Cinta tulus Bapa terhadap anak-anaknya. Salib Tuhan adalah jembatan menuju keselamatan, pohon kehidupan yang membawa pembaharuan. Pakailah salib Tuhan untuk mendapatkan keselamatan dan pembaharuan dalam diri, keluarga, dan dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita semua.